Ya, Pak. Iya, Oke, Pak. Jadi untuk malam ini eh, sesuai rencana sebenarnya teori sama presentasi ya. Cuman kondisi fisik capeknya belum selesai nih katanya. Jadi teori aja dulu lah nanti untuk presentasi sekalian minggu depan ya. Jadi yang tugas kemarin sama yang hari ini nanti ada tugas kan. Oke, di pertemuan kali ini kita sudah menginjak untuk materi adsorben ya. Ya, jadi udah masuk ke adsorben yang sebelumnya eh, kita sudah belajar terkait katalis. Jadi sebenarnya secara prinsip ya, adsorben sama katalis itu prinsip kerjanya hampir sama, ya hampir sama. Cuman bedanya kalau katalis itu dilanjutkan dengan reaksi kimia, nah kalau ini tidak. Jadi adsorben ini ada dua tipe ya, dia yang sifatnya menjerap kemudian terikat di dengan gugus fungsi yang ada di adsorben atau dia eh, terjadi pertukaran ion gitu ya. Jadi kalau dia terjerap itu biasanya disebut dengan absorpsi fisika ya atau physical chemical absorption. Physical absorption ya. Tapi kalau dia terjerap kemudian dia terjadi pertukaran ion, nah itu disebut dengan chemical absorption gitu ya, gitu. Ya tadi physical absorption, sekarang chemical absorption. Itu saja. Jadi secara prinsip hampir sama dengan katalis. Langkah-langkahnya hampir sama. Cuma bedanya kalau katalis ada reaksi kimia. Ya gitu aja. Nah, ini ada konsep absorpsi ya yang perlu Anda pahami. Ya, katalis juga begitu sebenarnya. Jadi dia intinya bahwa sebelum terjerap gitu ya, terjerap oleh absorben, dia melalui tahapan difusi ya. Jadi di sini ada dua difusi yang terlibat ya. Difusi eksternal dan difusi internal ya. Jadi nah ini adalah difusi eksternal, yang ini internal ya gitu. Yang ini identik dengan koefisien difusivitas molekuler kalau ini ya. Nah, untuk menentukan difusivitas efektif, jadi kita harus tahu dulu besarnya difusi molekuler yang nanti dia dikalikan dengan porositas gitu ya, gitu. Dibagi dengan turtositas dan seterusnya. Ada rumusnya gitu ya. Nanti Anda lihat di buku Plaudel ada di situ. Nah, kemudian pendekatan yang bisa dilakukan juga untuk mempermudah konsep difusi eksternal dan internal. Kalau ini kan identik dengan hukum Stokes ya, hukum hukum Stokes kalau tidak salah. Nah, nanti eh, untuk mempermudah karena yang apa do ini ya ini nggak bisa diukur ya karena lapisan film gitu ya. Jadi dia ada korelasi baru bahwa aduh ini keliru lagi nih. Ini K maksudnya ya, ini K ini K. Jadi Kc itu berbanding lurus dengan apa? Diffusivitas molekulernya dibagi dengan lapisan filmnya gitu ya. Nah, ini jadi ke sini dia. Nah, jadi persamaan barunya seperti ini. Kemudian kalau dikembangkan mengacu pada konsep difusivitas, maka menjadi Kc dikali dengan apa? Konsentrasi di badan cairan di sini ya, dikurangi dengan konsentrasi di permukaan absorben di daerah sini. Nah, ini di sekeliling ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau udah sini, maka dia masuk. Nah, ini mulai masuk ke konsep distributivitas efektif ya.
Nah, ini diffusitas efektif yang ini. Nah, diffusitas efektif itu dipengaruhi oleh kecepatan diffusitas molekuler dikali dengan porositas tadi ya, dibagi dengan fruktositas. Nah, nanti dikalikan dengan perbedaan konsentrasi. Jadi ini hampir sama ya sebenarnya kalau dibuat intinya sama yang ini tuh CR CR yang arah sini ya sama dikurangi dengan CS gitu ya gitu. CS-nya kan dari sini tadi ya, yang dari sini. Nah, CR yang arah sini gitu. Nah, pada kondisi steady state maka kecepatan difusi eksternal itu akan sama dengan difusi internal gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari eh, konsep ini lagi, yang ini ya, kemudian kita visualisasi di gambar seperti ini. Nah, kurang lebih jalannya seperti ini. Ini lapisan filmnya ya, misalkan. Yang ini tadi, yang ini. Nah, ini CB, kemudian mendifusi ya, menuju ke sini. Nah, ini ini sebesar KC ya, KC ini. Kemudian baru masuk ke sana. Nah, kalau kita lihat dari visual ini, yang titik-titik ini itu adalah diilustrasikan dengan molekulnya ya, molekulernya, zat yang diabsorpsi. Nah, jadi semakin besar lubang pori daripada si absorben, itu dia semakin mudah molekul untuk masuk ke dalam eh, sisi aktif daripada si absorben untuk terjadi interaksi situ. Apakah dia terikat dengan gugus fungsinya atau dia terjadi eh, pertukaran ion tadi, begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian secara teori lagi bahwa ini lapisan film ini, yang ini ya ini keliling-keliling ini, itu bisa diperkecil jaraknya, jarak ini Indo ya. Nah, do ini itu bisa diperkecil dengan cara mempercepat pengadukan. Kalau dia bed ya, bisa juga dia mengalir kontinu input output ya, cuma diaduk juga bisa. Atau kalau dia sistemnya pitch bed, maka dia dengan cara apa? Memperbesar laju alir fluida yang berkontak dengan absorbennya. Harapannya apa? Kecepatan fluida yang berinteraksi dengan absorben itu semakin meningkat, ya. Karena untuk KC sendiri itu dia dipengaruhi oleh bilangan Reynolds, ya. Bilangan Reynolds, kemudian bilangan Smith, ya. Nah, di situ. Jadi rumusnya itu kalau mengikuti hukum atau persamaan Prosling itu Sherwood sama dengan eh, 2 ditambah 0,6 kali Reynolds pangkat sepertiga dikali Smith pangkat setengah kalau tidak salah ya. Nah, kemudian Kc sendiri itu sama dengan eh, difusivitas molekuler ya dikalikan dengan Sherwood number. Jadi Kc sendiri itu sama dengan Sherwood number dikalikan difusivitas molekuler ya dibagi dengan diameter partikel. Partikel ini maksudnya ya gitu. Si absorben. Jadi semakin besar eh, kecepatan pengadukan, maka Sherwood number-nya akan semakin tinggi. Semakin kecil diameter partikel absorben, maka dp-nya semakin kecil di sini, maka kc-nya akan semakin besar. Gitu ya. Itu. Jadi ada cara untuk memperkecil lapisan film adalah dengan cara mempercepat pengadukan. Nah, kemudian cara untuk mempercepat difusi eksternal internal ini, maka dengan cara apa? Ini diperkecil. Jadi diameter partikelnya ini diperkecil sehingga
Diameter partikel itu kan sama dengan dua kali R ya, dia dua kali jari-jari. Jadi kalau ini diperkecil, ini juga akan semakin kecil. Sehingga nanti diuji efektifnya lebih cepat. Karena misalkan dia jarak awalnya itu misalkan eh, 0,5 cm ya. Kemudian diperkecil menjadi 0,1 cm. Maka otomatis dia cepat menuju ke sasaran yaitu berupa sisi aktifnya tadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga sering mendengar istilah luas permukaan ya, luas permukaan. Jadi kita bisa hitung tuh luas permukaan dari suatu absorben atau suatu katalis kita bisa hitung. Jadi kita menggunakan persamaan dasar sebenarnya ya. Volume absorben kita dekati dengan pendekatan seolah-olah dia berupa bola misalkan ya, bola. Berarti sama dengan 4/3 N PR pangkat 3 ya. N itu adalah jumlah partikelnya. Nah, kita kalau misalkan kita hitung dalam satu partikel berarti N-nya satu begitu ya, gitu. Nah, itu adalah volume absorbennya. Kemudian luas absorbennya sendiri itu ada berarti 4 NV diameter partikel per 2 pangkat 2 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau volume absorben dibagi dengan luas kan biasanya kalau satuan eh, apa namanya luas itu ya, itu biasanya spesifik bisa terhadap eh, massa, bisa terhadap volume gitu ya, gitu. Kalau kita ngukur apa namanya partikel katalis atau absorben itu biasanya yang diberikan ke kita itu luasnya adalah spesifik biasanya. Jadi tidak sentimeter kuadrat atau meter pangkat dua langsung begitu. Biasanya sentimeter pangkat dua per sentimeter pangkat tiga gitu ya, atau sentimeter pangkat dua per eh, gram gram gitu ya, gitu seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan dibagi volume absorben dibagi dengan luas absorben, maka kan jadi seperti ini toh. Nah jadi seperti ini. Maka ini kita coret misalkan, seret, seret, ya seret, seret, seret gitu kan. Maka jadi apa? Maka menjadi ini. Nah, maka menjadi luas spesifiknya adalah 6 per dp, diameter partikel, atau sama dengan 3 per R. Jadi, kalau kita lihat di buku Pogler itu ada korelasi bahwa kecepatan thermal massa itu berbanding lurus dengan eh, 6 per diameter partikelnya. Nah, itu 6 per diameter partikel itu dari sini asalnya ya, gitu. Nah, itu. Nah, supaya memahami kita bagaimana sih menentukan luas permukaan. Nah, kita coba ambil data dari properties dari suatu resin ya, gitu. Nah, misal resin memiliki diameter itu adalah 5 nanometer ya, dengan porositas 50% misalkan. Densitas resin itu adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, kita bisa hitung tuh luas permukaan ya. Gitu, luas permukaan per massa absorbennya kita bisa hitung. Gitu ya, gitu. Nah, caranya bagaimana gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu tuh. Tadi densitasnya adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, pengertian 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu adalah 1 gram absorben memiliki volume total 1 sentimeter pangkat 3 gitu pengertiannya ya, gitu. Nah, tadi porositas
boleh dikatakan rumusnya adalah volume pori per volume total, misalkan ya, gitu. Volume pori itu adalah kalau kembali lagi ke rumus dasarnya ini, ya, maka ke sana, maka porositas dikalikan volume total, ya. Nah, volume absorben sendiri itu adalah volume porositas, volume apa? Porositas dikalikan volume total. Maka tadi disebutkan 50% ya. Berarti V absorben itu sebenarnya 50% dikali dengan satu cm pangkat 3. Berarti 0,5 cm pangkat 3. Ya. Nah, kemudian dibuat volume si absorben per massa resin. Ya. Berarti volume absorben per massa resin menjadi sama dengan 0,5 cm pangkat 3 dari sini, 0,5-nya. Jadi totalnya adalah tadi masanya adalah 1 gram. Berarti, nah ini volume spesifik daripada si resinnya. Kemudian tadi ada rumus bahwa luas permukaan absorben per volume absorben adalah 3 per R. Maka luas absorbennya tinggal digeser ya. Ini ke sana. Berarti 3 volume absorben dibagi dengan R. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka tinggal dimasukkan angkanya 3 dikalikan dengan 0,5 cm pangkat 3 dikali dengan ini faktor konversi saja 1 meter kubik itu kan sama dengan 10⁻⁶ cm pangkat 3 ya 1 meter kubik. Kemudian R-nya itu adalah 0,5 nanometer tadi kan. Ini lagi apa namanya? eh Konversi satuan 1 meter adalah 10⁹ nanometer kan gitu. Nah, kemudian kalau sudah, maka ketemu tuh jadi 0,6 dikali dengan 10⁻⁶ meter pangkat 2 per kilogram. Jadi luas permukaannya adalah 6.000 meter kuadrat per kilogram. Jadi sangat luas ya. Jadi dengan ini kita jadi bisa tuh menentukan luas permukaan absorben atau katalis ya. Jadi kalau dia diameternya sekian, porositas sekian, densitas sekian, maka dia mempunyai luas permukaan yang cukup luas ya, 6.000 meter kuadrat per kilogram. Ya. Luas lapangan bola aja cuma 10.000 ya. Berarti hampir mendekati luas lapangan bola ya, gitu sangat luas. Jadi kalau semakin kecil eh, si R-nya ya, yang kecil R-nya nanti luasnya akan semakin besar. Nah, kemudian kalau udah ketemu, biasanya, oke, biasanya itu apa namanya, kita suka ditanya, ya, partikel yang kita gunakan itu, absorben itu masuk kategori yang mana gitu ya, apakah mikro, apakah meso, atau makro. Nah, kalau ini terkait dengan diameter porinya ya, diameter pori. Terkait dengan ininya nih, ya. Jadi kalau dia diameternya itu kurang dari 20 nanometer, contohnya ini yang resin ini 5 nanometer, berarti dia jenisnya adalah mikropori. Si resin ini jenisnya adalah mikropori karena nilainya kurang dari 20 nanometer, ya, diameter porinya, ya. Ini diameter resin ya. Oh, diameter resin, diameter pori dari sini bisa dihitung nanti ya. Dari sini dihitung kan bisa nanti. Nah, kemudian kembali lagi kalau dia antara 20 nanometer sampai 500 nanometer itu mesopori. Kalau apa namanya lebih besar ya itu adalah makropori. Jadi kalau misalkan Anda apa namanya mendengar istilah makropori, oh berarti diameter porinya itu adalah di atas 500 nanometer gitu ya gitu. Jadi ketika kita sudah dapat ininya A
luas ini, nanti kita kalikan dengan 1 kilo, ya. Basisnya kan dari 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian nanti kembali lagi ke rumus ini, ke rumus ini ya, ke rumus ini nanti ketemu diameter porinya ini loh. Nah ini pori nanti baru bisa menentukan punya satu makropori, mikropori, atau mesopori begitu ya gitu. Itu suka ditanya gitu ya kalau misalkan eh, Anda berkecimpung di absorben maupun katalis. Ini kira-kira eh, absorbennya makropori atau mikropori ya. Nah, Anda cek tuh. Taruh dulu Pak, misalkan saya cek dulu dia karakteristik absorben gimana. Oh ternyata dia diameternya 5 nanometer, diameter siap resinnya porositas sekian, baru dihitung. Dari hitung balik lagi rumus ini baru kita tentukan. Oh ini maksudnya kategorinya misalkan mikropori gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan untuk menentukan luas permukaan atau diameter pori yang sering kita gunakan adalah pendekatan BET ya. Kita juga pernah sering dengar gitu ya. Tolong dong absorbennya atau katalisnya dianalisa pakai BET dong gitu ya. Gitu. Tujuannya adalah untuk menentukan luas permukaan dan diameter pori sebenarnya ya gitu. Jadi BET itu kepanjangan dari Brenner Image and Teller gitu ya, penemunya sebenarnya ini ya, singkatan penemunya. Nah, gimana dia menentukan luas permukaan daripada absorben atau katalis? Nah, rumus yang digunakan adalah ini ya. Biasanya menggunakan gas nitrogen yang sering digunakan untuk mengukur daripada luas permukaan suatu absorben atau katalis ya. Itu. Nah, W di sini adalah massa gas ya yang terserap dalam ini ada nitrogen. P per P0 adalah tekanan relatif ya, tekanan mula yang P0 ini P adalah tekanan berjalan ketika di nitrogen dimasukkan itu terjadi perubahan tekanan bagaimana? Ya kan awalnya 5 tiba-tiba turun turun turun. Nah, itu jadi kan nanti ketemu rasionya tiap waktu yang kita tentukan misalkan. Kemudian ini adalah ininya ya berat asorbetnya ya sebagai monolayer misalkan gitu ya. Nah, C ini adalah konstanta BET. Nah, ini contohnya ya. Misalkan eh, kita mau menentukan luas permukaan spesifik nih dari yang BET tadi, tentuan ini kan. Nah, kita punya data tuh paper panelnya tiap tiap kita ukur perubahan tekanannya per tekanan mula-mula, kemudian punya W-nya gitu ya, massa asorbetnya gitu ya, gas yang terserap berapa masanya, kemudian nanti ketika dibuat grafik antara 1/WP ini, yang ini tuh, nah ini versus ini, nanti akan ketemu nilai ini dan ini toh gitu intercept dan slope-nya. Interceptnya ini, slope-nya adalah sorry, ini bentar. Nah, ini slope-nya ini intercept-nya ya gitu. Nah, ketemu ya. Nah, nanti dihubungkan nih dikaitkan sebelum intercept kan ada kaitannya nih ya. Ada WM nanti disatukan jadinya ketemu ini. Nah, nanti baru ketemu luas permukaannya ini. Ya, seperti itu ya. Nah, N sini adalah bilangan Avogadro. N-nya bilangan Avogadro, M-nya adalah BM-nya. Si absorber berapa dan seterusnya. Nanti ketemu ya. Nah, ini adalah konstanta untuk luas permukaan asorbat dalam ini adalah nitrogen ya. Seperti itu. Jadi yang di sini adalah
massa nitrogen yang terjerap ya di dalam asoben itu berapa lapis gitu ya gitu. Itu masanya berapa? Nanti dapat tuh ya gitu. Analisa ini cukup mahal ya. Satu sampelnya bisa 550 kalau cuma luas permukaan. Kalau 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 yang diameter pori itu sebenarnya dia mengikuti BJH kalau nggak salah ya metodenya. Tapi bagian daripada pengukuran ini alatnya sama yang dipakai ya. Tuh. Cuman lebih lanjut istilahnya begitu. Nah itu nanti ketemu diameter porinya gitu. Kalau ini kita mengukur luas permukaan eh, si absorbennya. Nah, kadang-kadang begini, saya pernah melakukan uji ini. Jadi saya menguji si siolit yang awalnya diameter porinya itu adalah 20 cm kuadrat per gram. Luasnya, sorry, luasnya ya, 20 cm kuadrat per gram. Kemudian eh setelah di treatment dia naik luasnya. Kalau dilihat dari kecenderungan ini itu logis karena kan makin banyak eh, pori-pori yang awalnya tertutup oleh pengotor menjadi terbuka. Tapi yang jadi masalah, kok luasnya makin naik dan meter porinya cenderung turun. Nah, ternyata hasil pengukuran yang menggunakan alat instrumentasi tadi itu adalah diameter pori rata, ya, bukan per tiap lubang. Jadi misalkan dia punya diameter porinya itu awalnya misalkan 10 senti itu ya per gram misalkan diameter pori. Nah, ternyata kok jadi 5 gitu ya. Gitu. Nah, ternyata itu konsepnya begini. Dia karena yang dihitung dari hasil pengukuran tadi adalah diameter pori rata, bukan tiap lubang. Misalnya gini, ini dia zolit awal dia awalnya punya 3 lubang. Ya, lubang nih. Yang kecil-kecil ini tertutup ya, tutup. Nah, oleh oleh alkali misalkan. Ini misalkan diameternya 1 senti, 1 senti, 1 senti. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 3. Dibagi 3, 1 dia. Ya, betul. Kemudian setelah di treatment, ini terbuka. Terbuka, yang ini terbuka ya, buka, terbuka, terbuka. Ini cuman 0,5 misalkan. Ini 0,4, ini 0,2 misalkan. Nah, berarti 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 0,5 tambah 0,4 ditambah 0,1 misalkan. Nah, itu berapa? Nanti dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Jadi nanti diameter porinya secara rata itu turun. Padahal harusnya kan naik karena udah di apa namanya udah banyak yang dibuka ya. Jadi yang diukur di alat itu adalah diameter pori rata ya. Gitu. Jadi kalau dia turun itu membuktikan diameter rata-rata turun itu membuktikan bahwa setelah dilakukan treatment itu banyak pori-pori yang awalnya tertutup menjadi terbuka gitu ya. Yang terbuka yang mana yang kecil-kecil ini itu. Nah, ini contohnya ya. Ini data dari pengukuran ini tekanan relatifnya ya. Hasil pengukuran dengan alat DT tadi. Kemudian ini adalah massa gas yang didapat tiap perubahan tekanan relatif tadi, maka ketemulah ini. Nah, nanti ketemu step sama intercept sama slope-nya tadi kan, itu. Interceptnya memang ini, slope-nya kan yang di sini ya, gitu. Nanti dihitung dari hasil intercept dan slope tadi,
dihitung dengan rumus yang tadi itu nanti ketemu itu ya. Itu kalau misalkan Anda diminta misalkan ketika SEM khas gimana ngitung BET gimana konsepnya begitu ya. Walaupun dari hasil pengukar sudah ada, tapi biasanya penguji nanya konsepnya gimana tuh kok bisa ketemu itu ini jelaskan konsepnya begini ya. Nah, misalnya ada ini ada dari data perselatifnya ini ya, ini kemudian volume dalam kondisi standar ini rasio tadi massa gas absorben dikali dengan tekanan awal per tekanan berjalan tadi adalah ini. Nanti di ini di slope begini tuh di pakai triangle lah pakai sekarang mah ya. Pakai Excel itu nanti ketemu nih. Slope-nya ini, intercept-nya ini. Ya, nanti ketemu semua itu. Luas permukaan kalau Anda hitung jadinya adalah ini, begitu. Ya, jadi harus tahu tuh orang teknik kimia ya, gitu. Karena kalau misalkan Anda jadi engineer, apalagi bagian pengadaan ya, PPIC, PPC ya, namanya PPC kalau nggak salah. PC. Nah, itu bagian pengadaan lah istilahnya. Bagian purchasing pembelian itu Anda juga harus tahu gitu ya. Karakteristik gimana nih? Ini masuk kategori mikropori, makropori atau mesopori gitu ya, gitu. Kemudian Anda lihat zat yang mau diserap tadi itu mempunyai diameter molekulernya berapa. Misalkan telah dicek itu dia punya 5 diameter molekulernya, 5 nanometer. Nah, Anda pilih yang jauh lebih besar pada itu. Misalkan dipilih 50 atau bahkan tadi ada yang kalau yang makro tuh di atas 5 ya 500 nanometer. Anda pilih yang besar sehingga nanti dia seolah-olah dia tidak ada hambatan di dalam proses difusi. Itu ya ibaratnya kita kita badan kita masuk ke eh, pintu yang sangat besar ya pagar rumah itu kan tanpa hambatan ya beda kalau kita masuk ke pintu rumah itu kan masih berusaha untuk tidak mentok ke kayunya ya jadi kita pelan-pelan tapi kalau kita masuk pagar rumah yang mobil aja bisa masuk kita masuk lari aja bisa begitu istilahnya begitu apalagi cuma jalan begitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga nih ya ada beberapa informasi yang bisa Anda jadi rujukan nanti ya. Kalau Anda melakukan riset ya ataupun nanti jadi apa bahan pertimbangan sebenarnya yang harus saya beli apa misalkan Anda sudah kerja begitu ya. Ini ada beberapa informasi gitu ya hasil observasi. Jadi ada perbandingan eh, diameter pori ya dari masing-masing absorben. Yang pertama adalah eh, karbon aktif. Ya. Karbon aktif itu mempunyai luas permukaan diameter pori yang paling besar di antara yang lain. Ya, nah ini ya tinggi sekali dia. Kalau diameter porinya besar, maka otomatis volume porinya juga besar. Ya, gitu. Yang kedua itu adalah silika gel. Ya, silika gel ini tipe resin tadi. Resin itu masuknya adalah ke silika gel. Ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah eh, yang alumina nih. Alumina yang teraktivasi, yang diaktifasi ya. Ini berarti. Nah, kemudian yang lain zeolit nih, zeolit biasa. Ada zeolit 5A, ya, ada microchip, ya, ada microchip. Nah, ini lebih kecil nih, gitu ya, gitu. Anda harus tahu tuh ya, gitu. Saya misalkan mau menjerap apa namanya ipuritis di serol, misalkan, oh di serol itu kok strukturnya kompleks ya.
Dicek ternyata dia misalkan mempunyai ukuran molekulernya, diameternya misalkan 8. Ya, kalau 8 ya jangan pilih zeolit 5A yang nggak bakal masuk begitu. Dia aja cuman 5 kok di sini ya gitu. Cari nyari misalkan yang eh, karbon aktif tuh bisa mencapai 50 ya diameter porinnya. Nah, seperti itu ya gitu. Makanya kalau misalkan menggunakan si molekuler yang kompleks tadi mau direaksikan dengan reaktan lain, kita juga harus tahu dia masing-masing reaktan itu mempunyai diameter molekulernya berapa, sehingga kita bisa tentukan mana katalis yang cocok nih itu. Karena dulu saya juga pernah melakukan reaksi kimia begitu ya, pakai ZSM5. ZSM5 itu katalis yang punya kekuatan asam yang paling tinggi di antara katalis ya. Katalis yang kecuali ada lagi si sebenarnya ya. Ada. Nah, itu pokoknya katalis-katalis komersial itu bagus-bagus ya dari kekuatan asam. Tetapi diameter diameter porinya itu kecil dan ukurannya kan kotak-kotak begitu ya. Ketika kena gliserol yang kompleks tadi, reaksinya cepat, kemudian udah berhenti ya. Konversinya stagnan di situ. Naik pelan banget. Berarti itu membuktikan reaksi yang terjadi adalah reaksi tanpa katalis seolah-olah. Karena katalis sudah terjadi deaktivasi. Tertutup porinya oleh gliserol. Sehingga gliserol yang lain yang harus berinteraksi dengan zat lain untuk membentuk produk itu nggak bisa masuk begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menggunakan katalis padat itu ya syaratnya masuk dulu ke sisi aktif. Kalau nggak bisa masuk gimana mau bereaksi dengan baik gitu. Ya. Nah, kemudian ada pendekatan eh, absorpsi ya yang kita bisa gunakan untuk memprediksi gitu ya gitu. Nah, pertama adalah eh, mode absorpsi Langmuir ya gitu. Nah, kalau mode absorpsi Langmuir itu konsepnya begini toh. Absorben nanti A misalkan ya ditambah dengan dia mempunyai apa namanya. Oh sorry, ini asorbat ya. Ini adalah sisi sisi vakansi daripada atau sisi aktif daripada si asorbennya. Kemudian dia masuk tuh ya. Nah, laju absorpsinya itu bisa dihitung pakai rumus ini, rumus Langmuir namanya ya gitu. Nah, kemudian karena ini kita ada masalah di konsentrasi aktifnya ini ya yang kosong ya dikali dengan eh, konsentrasi absorbennya misalkan asorbatnya. Nah, ini dikurangi dengan ini sisi aktif tadi yang sudah tertempel ya asorbat di, dibagi dengan kesetimbangan absorbennya. Absorpsi ya, kesetimbangan absorpsi. Jadi hampir mirip dengan reaksi kimia. Nah, kemudian pada posisi setimbang gitu ya kita kan ada masalah nih yang ngitung-ngitung ini nih nggak ada apa konsentrasi CSA-nya nggak bisa diukur namanya juga di dalam absolut gimana ngukurnya begitu ya gitu. Nah, kita asumsikan ini kemudian karena posisi setimbang ya RD ini sama dengan nol ya. Nol berarti dia nanti karena ini sama dengan nol langsung setimbang ya udah ruas ke sana kan ya. Nah, nanti jadi ketemu tuh kesetimbangan absorpsinya itu ini rumusnya jadinya kan ini pindah ke sana nanti diatur ulang jadi sama ini. Nah, kemudian konsentrasi total itu adalah konsentrasi si absorben yang ruang kosong tadi ditambah dengan konsentrasi
sisi aktif dari absorben yang sudah ter mengikat, bukan ya, sudah mengikat si asorbatnya. Nah, maka konsentrasi totalnya, nah ini baru ketemu nih, ini ke sana ya, geser ke sana, nanti si C kan jadinya ini toh, yang ini itu diganti dari sini nanti asalnya ya, jadinya adalah ini. Nah, kemudian diputar-putar-putar, ini persamaan matematika sebenarnya. Ini persamaan akhirnya ini, ya. Nanti ujungnya ada persamaan akhirnya adalah ini. Ini adalah apa namanya, laju absorpsinya ini, gitu ya, gitu. Nah, seperti ini ya, tuh. Jadi makanya di teknik kimia itu ya harus kuat fisika dan harus kuat matematikanya. Nah, kemudian sudah ya, seperti ini, ketemulah persamaan akhirnya seperti ini. Misalkan ya persini seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa memanfaatkan konsep itu ya, eh, menggunakan apa trendline ya, nanti di trendline begitu ya, supaya mempermudah dapat harga konstanta yang kita inginkan gitu ya. Misalkan dari sini nanti, nah kita bagi semua dengan 1/IA gitu ya. Kalau ini kan susah ya, dapat slopnya gimana, yang persamaannya susah diakal-akalin gimana mutusnya. Maka dibuat 1/IA dulu. Nah, maka jadinya rumusnya adalah ini. Nah, kalau sudah begini ya, nanti hasil akhirnya adalah ini ya. Nah, sudah. Kemudian kalau sudah, nanti itu masing-masing ya, masing-masing itu dikalikan dengan apa nih? I 1/IA, 1/IBA. Oh, dikalikan dengan C absen. Masing-masing nanti dikalikan dengan C absen ya. Nah, jadinya adalah ini ya. Nanti ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, nanti ketemu tuh nilai ini sama ini ya. Jadi seperti ini dong samaannya nanti begini. Nanti baru dapat tuh nilai QM-nya berapa begitu ya. Nah, itu dapat nanti ya. Nah, seperti itu. QM itu adalah ini kapasitas absorpsi ya, gitu. Nah, ada lagi persamaan Frenlich ya. Kalau yang Langmuir itu identiknya dia bisa multi layer. Kalau Frenlich itu mono layer kalau tidak salah ya, mono layer. Nah, itu persamaannya begini. Nah, nanti kalau disederhanakan jadi begini. Jadi nanti ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dapat ini harga konstanta kesetimbangan absorpsinya, ordernya berapa, ketemu semua. Itu ya, untuk yang friendly. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan ada hasil observasi skala lab. Ada 6 L-Mayer, misalkan ini resin yang digunakan untuk absorpsi ya. Di masa resinnya dimasukkan ke Erlenmeyer. Kemudian 1 2,93 gram miligram, nomor 2 13,99 dan seterusnya. Ternyata konsentrasi sisanya adalah ini. Atau, nah, volume cairannya di Erlenmeyer adalah 250 mililiter misalkan. Konsentrasi awalnya misalkan 4,2923 miligram per liter. Ya. Nah, masing-masing waktu absorpsinya adalah 31 hari sebulan berarti misalkan ya. Di sebulan, 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 sebulan terusnya. Nah, maka penyelesaiannya adalah pertama kita cari QA-nya dulu. QA tadi pengertiannya apa tadi? QA itu adalah konsentrasi adsorben A pada adsorben ya. Jadi yang konsentrasi adsorben yang terserap di adsorben ya. Itu. Satuannya adalah miligram sorbat per gram adsorben. Nah, ini seperti ini toh.
Kalau ada, masa sebelumnya ada, baru kita cari itu ya. Itu. Konsentrasi mula-mula solutnya berapa, ya, dan seterusnya. Nah, nanti ketemu tuh, ya. eh QA1 misalkan ya. QA1 ini rumusnya adalah ini. Volume cairan dibagi dengan massa adsorbat dikali dengan CO0 min C gitu ya. Nah, nanti ketemu tuh A-nya masing-masing ketemu ya. Jadi nyari QA-nya, sorry, nyari QA-nya masing-masing ketemu semua. Udah, nanti eh nah kita buat nih. M1 sekian, QA-nya berapa tadi dilogkan, C-nya berapa? C-nya dari sini ini C-nya ya. Ini dilogkan juga ya. Nanti baru dibuat trendline hubungan antara log CA sama apa di sini minta apa nih? Nah, log ini sama log ini ya. Nanti baru ketemu dia. Nah, ini ketemu toh. Nah, ini persamaan trendline-nya ya. Nanti ketemu harga A dan B. A dan B itu A-nya adalah ident dengan log KAD, B-nya adalah 1/N. Nah, ketemu semua tuh. Ya, gitu. Caranya begitu. Nah, ini percobaan dari eh, mahasiswa bimbingan saya begitu ya, yang sudah terpublikasi. Itu dia melakukan eh, studi penyerapan amonia menggunakan solid alam baya tanpa diaktifasi gitu ya, pada air tambak ikan. Jadi air tambak dari ikan itu diambil sama dia karena mengandung amoniak sedikit yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Pengen tahu gitu, bisa nggak sih amonia diserap pakai solid dengan maksimal. Nah, kalau misalkan bisa meminimasi ikan mati ya, khususnya yang ikan-ikan kecil sih. Kalau ikan gede mah udah kuat gitu ya, gitu. Ikan kecil bisa mati gitu. Ikan yang besar nggak ada masalah. Nah, ini solid yang dipakai itu ya, tapi tanpa aktivasi ini diukur apa diukur ini bukan diukur ya, dari diajak gitu ya untuk menentukan ukuran diameter si partikelnya gitu ya, pakai sulit tadi pakai mesh. Nah, 60, 80, 100. Nah, sebenarnya nggak dapat persis 60, 80, 100 ya. Biasanya dia lolos mes berapa, tertahan mes berapa. Gitu. Biasanya plus minus ini. Seperti itu. Nah, ternyata seperti ini hasilnya. Ya. Jadi dia itu apa kondisi maksimalnya ya. Penjerapan maksimalnya itu adalah di 66 persenan ya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada mau kemudian di sini dia bukan ngitung apa namanya, ngitung absorpsinya, laju absorpsi, tapi kecepatan mendipus, kecepatan ini ya, kecepatan laju absorpsinya, kecepatan atau laju absorpsinya dihitung sama dia. Nah, ini rumuskan seperti ini. Ini order dua, pakai persamaan entropik dan seterusnya banyak ya sebenarnya. Nah, itu ternyata seperti itu ya hasilnya. Ya, yang mendekati itu adalah ini order berapa nih? Isi order 2 ya, order 2 yang paling mendekati. Ini jauh ya. Ini yang ini order berapa ini? Elopik ya. Yang enggak mending elopik sama order 2 ya. Yang lain jauh ya, seperti itu. Nah, kalau kalau yang tadi pakai Trendline, kalau yang ini bisa menggunakan sistem eh, ini ya, menggunakan apa? Solver atau goal sheet juga bisa gitu ya. Berbasis SSC ya gitu. SSC itu kan begini cara kerjanya itu. Misalkan kita mencari ini, berarti ini dikurang ini itu harus dekati nol. Nah, nanti tuh dapat K yang paling valid tuh kalau dia SSC-nya nol gitu ya, gitu. Nah, seperti ini kan, SSC-nya 9 nol. Nah, yang paling valid itu adalah yang ini loh. Yang Morris 271 besar banget gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ini contoh lain dari pengguna absorben untuk menjerap suatu gas. Ya, ini saya ambil dari eh, buku yang sudah terbit, yang sudah saya buat ya. Nah, ini salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan penjerapan menggunakan absorben ya. Nah, jadi absorben yang dipakai adalah CaOH dua kali gitu ya, gitu. Yang dipasang dalam suatu kolom fixed bed gitu ya. Dan CO2 dialirkan secara kontinu gitu ya, seperti itu. Nah, agar proses absorpsi itu berjalan dengan baik, maka kita juga harus tahu tuh faktor-faktor mempengaruhi apa saja. Faktor mempengaruhi dalam hal ini adalah proses absorpsi gas tadi. Itu faktornya apa saja. Jadi kita harus tahu, jangan sampai tidak begitu ya. Karena untuk melakukan observasi supaya hasilnya maksimal tuh ya kita harus tahu gitu. Nah, salah satunya adalah absorben. Absorbennya itu misalkan berbentuk serbuk ya. Nah, CaOH ini kebetulan berbentuk serbuk. Secara konsep dia luas permukaannya jauh lebih besar, ya sangat besar sekali, ya. Nah, walaupun dia mempunyai luas permukaan yang sangat besar serbuk ini, si serbuk CaOH dua kali ini, tapi masalahnya kalau serbuk itu eh, friksinya tinggi dengan gas ya, sehingga pressure dropnya itu juga besar, ya. Itu itu masalah eh, ketika menggunakan absorber berbentuk serbuk. Tapi luas permukaannya sangat besar sekali. Kemudian pelet misalkan. Pelet itu luas permukaan itu lebih lebih kecil daripada yang bentuk serbuk. Tetapi si gas tadi bisa lewat sedikit leluasa dibanding serbuk, sehingga pressure dropnya cenderung lebih kecil daripada yang serbuk, ya gitu. Nah, tinggal diamati saja selama itu pressure dropnya tidak tidak ekstrim sekali, artinya si gasnya itu bisa keluar masuk ya dengan tidak ada kendala berarti, itu absorber serbuk akan lebih bagus daripada absorber pelet ya gitu karena luas permukaan sangat besar. Nah, ternyata setelah dilakukan uji coba ya, secara konsep reaksi kimia itu CO2 itu akan bereaksi menjadi eh, CaO3 dengan dikontakkan dengan CaOH dua kali. Itu kalau apa namanya dilakukan berlanjut ya, artinya dengan waktu yang cukup. Kalau singkat saja, dia ternyata hanya terjadi absorpsi fisika ya. Jadi CO2 itu nempel di ionnya Ca sama OH ya, CO2 itu nempel ke situ. Tapi kalau diberi waktu cukup, dia akan bereaksi membentuk CaCO3 plus H2O gitu ya. Tuh, itu terus ke sana. Nah, yang jadi masalah ternyata ketika CaOH yang digunakan itu adalah CaOH kering ya, itu ternyata proses absorpsi CO2-nya sangat rendah gitu ya dibanding kalau CaOH-nya yang absorbennya tadi buat sedikit lembab. Jadi di situ memanfaatkan molekul si air tadi untuk menyerap atau memberhentikan sejenak si CO2 untuk berinteraksi dengan CaOH dua kali sehingga hasilnya akan lebih bagus dibandingkan menggunakan CaOH yang kering gitu ya gitu. Jadi seperti itu hasilnya ternyata menggunakan CaOH yang lembab itu lebih bagus dibandingkan CaOH yang kering gitu. Walaupun kalau dilihat dari konsep ini H2O-nya mana nggak ada kan? Yang dari gambar 44 itu kan nggak ada H2O-nya ya. Tetapi itu tadi
si CO2 tadi, CO2 itu memaksa CO2 untuk berhenti sebentar situ karena si CO2 juga terlarut dalam air. Berhenti di situ, kemudian berinteraksi dengan absorben, baru dia keluar. Nah, nanti CO2 yang terserap oleh si CaO2 kali akan lebih besar dibandingkan dengan CaOH 2 kali yang kering gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah absorbat yang terabsorpsi pada kesetimbangan itu bisa menggunakan rumus 27 ini ya, itu hampir mirip seperti tadi sebenarnya. Nah, begitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu mengintegrasikan pemikiran kita gitu ya ketika proses yang kita jalankan itu tidak berjalan dengan maksimal. Seperti tadi misalkan, loh ini kok CO2-nya nggak terserap maksimal menggunakan CaOH 2 kali kering ya, kenapa ya gitu ya. Tuh. Padahal dia berbentuk bubuk, bisa mengalir normal. Pressure drop-nya besar tapi cenderung masih bisa diterima misalkan. Berarti kan gasnya bisa mengalir dengan tidak ada kendala berarti ya gitu. Tapi kok kecil gitu ya gitu. CO2 yang ter terserap gitu ya. Kita berpikir, oh ternyata CO2 itu juga bisa terlarut di dalam air. Cobalah ini CO2-nya, CaOH 2 kalinya saya buat lembab lah di dikasih uap air sedikit gitu ya. Nah, itu akan berdampak pada peningkatan CO2 yang terlarut di dalam CaOH 2 kali. Dan itu malah bisa bereaksi mungkin kan, ya. Bentuk CaCO3 plus H2O. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Bisa dipahami atau tidak? Bisa tidak dipahami? Bisa Bapak. Oke. Bisa, Pak. Yang lain bisa ya. Oke, kemudian ketika kita melakukan proses absorpsi dan absorbennya diletakkan di suatu kolom berbentuk unggun begitu ya, yang dimana absorbennya di, dibuat posisinya tetap atau pitch bed gitu ya. Nah, kita bisa tentukan tuh waktu kontaknya berapa gitu ya, agar kita tahu tuh, oh kira-kira waktu kontak maksimalnya itu tuh unggun sekian. Nah, gitu ya. Misalkan ini pada kasus filtrasi air misalkan ya, filtrasi air di situ juga ada absorbennya misalkan. Kita bisa tentukan tuh. Nah, sini ada EBCT itu ya, waktu kontak unggun kosong ya gitu. Kemudian ada IF, volume unggun, panjang kolom ya. Unggun itu artinya yang ini ya, yang ada absorbennya ya. Kalau kolom itu ya keseluruhan ada unggun dan eh, area kosong tuh. Kemudian V adalah kecepatan alirannya daripada fluida yang mengalir di dalam kolom tadi ya, yang nanti berkontak dengan si absorben di dalam unggun itu ya. Nah, secara umum sebenarnya dari segi hasil pengamatan di lapangan begitu ya, itu nilai EBCT itu sebenarnya 5 sampai 60 menit biasanya ya. Biasanya segitu gitu ya. Yang efektif dan efisien dan ekonomis ya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan, jadi cara ngitung waktu kontak unggun kosong itu adalah itu ya, volume unggun ya dibagi dengan Q di sini kelihatannya debit ya, debit. Volume unggun adalah V, cross section area unggun dikali dengan eh, FL ya,
OAF itu adalah luas permukaan unggun dikali dengan panjangnya gitu ya. Kali panjang si kolom dibagi dengan cross-section area si unggun dikali dengan kecepatan superficialnya ya. Gitu. Maka menjadi satuannya waktu nanti toh. Nah, kemudian untuk surface flow rate gitu ya. Itu adalah disingkat dengan SFR gitu ya. Itu adalah debit dibagi dengan volume unggunnya ya. Jadi dengan kata lain SFR itu adalah seperibisity gitu ya, seperti itu. Jadi SFR itu dapat didefinisikan sebagai beban laju volumetrik misalkan dalam airnya misalkan yang mengalir air misalkan volumetrik air dalam 1 meter kubik per meter kubik unggun ya gitu kali jam atau PV per jam gitu ya gitu. Nah, PV sendiri apa nih? Ada di sini mungkin deh. PV. Oke, nanti di sini ada mungkin ya. Nah, ini contoh misalkan ya. Misalkan ada kolom absorpsi mempunyai diameter 3 meter. Panjangnya atau tingginya. Panjang itu kalau horizontal, kalau vertikal tinggi berarti. 2,5 meter. Laju air yang masuk kemudian adalah 2,5 megaliter per hari. Kita diminta untuk menghitung EBCT, superficial velocity, dan SFR-nya. Ya. Maka langkah pertama adalah menghitung volume unggun, hitung EBCT, hitung V-nya, superficial velocity, dan hitung SFR. Ya. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Gitu ya. Tuh. Kemudian kalau untuk menentukan kapasitas maksimal eh, dari suatu penjerapan oleh absorben pada suatu kolom itu bisa menggunakan konsep rumus yang ini tadi ya, cuma dimodifikasi aja yang ini toh. Nah, ini dimodifikasi karena ini sistem kontinu kan yang ini. Nah, ini. Nah, ya, lebih dikali konsentrasi masuk dikalikan dengan temperatur breakthrough-nya itu adalah temperatur jenuhnya gitu ya. Sama dengan massa asorbat ya dikalikan dengan pos timbangan absorben dan absorbat ya seperti itu. Nah, untuk menentukan big through itu sebenarnya waktu jenuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada suatu proses reaktif ionizing gitu ya, kapan diregenerasi, ya, ada harus namanya kapan tuh waktu ya. Berarti ada ngitung tuh big breakthrough-nya berapa, temperatur breakthrough apa waktu breakthrough-nya berapa. Nah, itu konsepnya seperti ini tuh. Jadi awalnya bersih nih, ya. Kemudian dia mulai jenuh di sebelah sini, jenuh makin banyak. Nah ini, ketika sudah sini maka C input sama dengan C output. Tadi tidak ada penyerapan di sini ya, gitu. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi konsep absorbing minimum, artinya CUR minimum ya. Jadi ketika kita ngolah air misalkan menggunakan absorben debitnya sekian itu butuh absorben berapa kilo ya. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep CUR ini di 1/PS Mark sama dengan C in per eh, kesetimbangan masuknya berapa, PE-nya berapa, gitu ya. Nanti bisa kita itu. PS Mark itu rumusnya ini ya. Debit kali waktu beritunya dibagi dengan M. M di sini adalah apa nih? Massa asorbat ya, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian volume spesifiknya, ini rumusnya ya, VW per VF.
ya, volume airnya dibagi dengan volume embunnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh biar biar lebih mudah memahami itu biasanya pakai contoh ya. Ya sebentar ya, ada WA. Oke, dilanjutkan ya. Misalkan kolom ada kolom absorpsi gitu ya. Nah, dia digunakan untuk menghilangkan TCE ya. TCE itu apa nih sini? TCE triklor triklor etena ya, tetraklor etena. Dari air tanah begitu ya. Konsentrasi inputnya itu adalah 1 mg/liter atau 1 ppm ya. Sedangkan maksimum yang diizinkan ya otomatis itu sebagai target luarannya itu adalah 0,05 mg/liter atau 0,05 ppm. Nah, kebetulan kita punya tuh absorben hmm, eh, ini ya komersial gitu ya bernama Calgon Petrosop 400 misalkan. Ya, ya kalau ini absorben komersial tinggal beli aja kalau ini. Dia punya densitas misalkan 450 gram per liter. Ya, kita di kita tentunya mau tahu itu ya kira-kira masa absorben karbon petrosop yang dibutuhkan itu berapa begitu ya gitu untuk volume air yang diolah itu kemampuannya berapa pakai karbon petrosop ini gitu ya gitu. Kemudian bed labnya bagaimana gitu ya gitu. Nah, kalau kita pakai yang komersial itu biasanya kita ada tuh data-datanya gitu ya. Datanya sudah tersedia biasanya. Nah, ini misalkan kita tadi menggunakan trichloroet limbahnya ini ya. Limbahnya tadi berupa ini ya, TCE ya. TCE kan ini kalau nggak salah ya. Nah, ini trichloroetan ya, trichloroetan. Nah, ini toh. Nah, ini data-datanya. Nah, 55,9. Oh iya, berarti trichloroetan ya. Yang ini maksudnya trichloroetan ya, bukan tetrachloroetan ya. Tadi trichloroetan. 55,9 K ini ya, konstanta timbangannya. Kemudian seper N-nya adalah 0,48 dan seterusnya. Udah ada nih data-datanya nih. Maka yang paling penting setelah ini tahu, maka mencari volume absorbennya. Volume absorben itu berarti P dikalikan diameter bednya ya, diameter unggunnya tadi di pangkal kedua dikalikan dengan tinggi unggun per 4 ya gitu. Nah, di sini maka dimasukkan ya. Kalau ini datanya kelihatan bentar. Ini datanya dari atas kelihatannya. Oh ya, datanya dari sini nih. Ya, diameternya 3 meter, tingginya 2,5 ya, debitnya 2,54 seterusnya. Datanya dari sini. Ini lanjutan sebenarnya. Oke, maka volume ini ya, unggunnya adalah dapat ya.
3,14 dikalikan 3 meter, diameter unggunnya tadi, dikalikan tinggi unggun, ya, per 4, ya. Dapatlah nih volume unggunnya ya, 17,7. Kemudian mencari eh, laju penembak kesetimbangan, ya. Pakai kebetulan datanya sudah ada di sini tadi, ya. Ini pakai Friendly berarti kan ada super N berarti Friendly ya. Udah ketemu tuh datanya. Ada datanya KA-nya dapat, super N-nya ada. Kita tinggal pakai aja. Ya, berarti Q sama dengan 55,9 dikali dengan apa namanya pangkat 0,48 ya. Kemudian, nah ini kebetulan konsentrasi 1 mg/liter ya. 1 mg/liter nih. Ya, jadi ketemu Q-nya adalah 55,9. Ya, jadi ini dikalikan Lm per Mg 0,4. Nah, ini kebetulan ini oh, ta- tadi itu kan seper N ya, CA in itu 1 ppm ya, 1 ppm. Nah, kebetulan C KA-nya ini, satuannya ini KA-nya ini 55,9 miligram per gram dikali dengan liter per meter per miligram per pangkat 0,48 ya. Jadi yang ini nih, yang ini miliknya ini ya, yang ini baru miliknya si ini ya, begitu. Nanti ketemu nih QE-nya ya, QE ini masuk dapat ya. Kemudian baru kita eh, mencari itu CUR-nya ya, masa absorbe minimumnya itu tadi eh, CIE-nya adalah 1 mg/liter atau 1 ppm. Kemudian, nah, IE-nya ini adalah dari sini 55,9. Nah, ini dapatnya ya 0,018 gram per liter. Nah, artinya kalau CUR dapat 0,018 gram per liter itu mempunyai arti bahwa eh, untuk mengolah 1 liter air yang mempunyai konsentrasi TCE 1 ppm ya itu dibutuhkan 0,018 gram karbon karbon petrosop tadi gitu ya, seperti itu berarti. Jadi kalau kita misalkan mengolahnya 10 eh, ton per jam berapa gitu ya, tinggal dikalikan saja. 1 ton berapa liter ya, itu nanti butuh beli absorbennya ya tinggal dikalikan aja berapa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian mencari PV ya. Nah, volume airnya itu adalah 1 per kurmin per M, masa absorban per volume kolomnya gitu ya. Kolom yang ada unggunya tadi ya. Kolom yang ada unggunya tadi. Nah, nanti ketemu nih ya. Dari sini masuk ke sini toh. Ini adalah 450 gram itu adalah kelihatannya densitas si petrosopnya tadi ya. Benar nggak nih? Oh iya, densitas petrosopnya dikalikan dengan MV-nya. MV-nya yang ini tadi. Dari sini ya. Nah, ini volume absorbennya. Volume unggun yang ada absorbennya maksudnya ini Maya. Kan maksudnya begini toh. Ini misalkan ini kolom. Nah, ini maksudnya itu yang ada ininya nih, absorbennya ini ya, sini. Ini adalah ini maksudnya. Nah, kemudian udah nanti bisa dihitung. Nah, ini PM-nya ada, maka waktu hidup bed jenuhnya itu sampai dia jenuh itu, nah ini 175 hari ya, gitu dengan debit berapa ini tadi? Debitnya ada nggak tadi?
debitnya yang ini tadi kelihatannya. Nah ini ya 2,54. Tapi di sini nggak ada kejelasan konsentrasi atau miligram langsung segitu. Nah 25 ya. 25. 10 menit. ABCD 10 menit. Oh, V, 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 apa, volume bintang. Volume bintang itu adalah volume air dibagi dengan volume kolom ya. Oke, yang ini volume debit air berarti itu dari debit ini ya 2,5 mililiter per hari dibagi dengan yang VM tadi yang ini VF sorry bagi ini ya. Nanti ketemunya ini 25.000 25.000 dua ini molnya 3 ini 25,1 tuh berapa nih? Ya, nanti dihitung lagi lah Manda lah. Karena saya prop-prop saja ya. Tapi konsepnya begitu. Nah, yang 144 itu cuman ini aja itu. Apa? 144 ini kan muliknya ini 10 menit di visitinnya. 144. Bentar. 144 ini berapa ini? 144 125 meter kubik per meter kubik dikalikan 10. Oh, ini 144 ini per hari ya. Satu hari itu kan 24 jam ya. 24 jam, 1 jam 60 menit. Nah, kemudian ya 60 menit dikalikan 24. 144 ini kelihatannya ya. Nah, ini intinya ke sana lah kelihatannya ya. Karena kan ini kan debitnya per hari tadi ya. Per hari tuh mililiter per hari. Nah, hari tadi jadikan menit ya. Maksudnya begitu, kelihatan gitu. Jadi jadikan menit karena dia ABCT-nya 10 menit. Sedangkan tadi satuannya per hari. Berarti satu hari kurang lebih 1440 menit ya. Nah, itu. Nanti jadinya adalah dikonversi lagi ke hari ujung-ujungnya. Jadi 175 hari ya. Berarti 1 tahun itu kan 365 hari ya. Berarti 6 bulan. 6 bulan itu udah jenuh banget itu bed labnya. Jadi artinya si kalau Microsoft tadi itu harus diganti ya begitu. Kalau tidak diregenerasi pakai terus gitu ya. Makanya kalau bisa kan diregenerasi gitu ya. Ngitungnya pakai apa yang tadi ini ya. Nah, TBK ini ya, time to breakthrough gitu ya gitu. Nah, kalau ini berkaitan dengan waktu hidup si absorbennya. Kalau misalkan tidak diregenerasi, ya cuma segini dipakai gitu ya. Tapi nggak diregenerasi terus, ya. 175 hari udah jenuh, nggak bisa dipakai lagi, harus diganti gitu. Kalau tidak diregenerasi. Oke, ada yang tanya sampai sini. Ini ada tugas kebetulan ya. Nanti ada dua tugasnya ini. Nanti ada rangkum minggu depan aja ya untuk presentasi ya. Saya kurang kurang sehat ya sebetulnya hari ini, kecapean masih kelihatannya. Karena udah janji saja gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita eh, presentasi dua tugas sekaligus lah ya. Dan untuk absensi hari ini, sementara ini saya belum buka si Akang.
Nanti kalau sudah diabsensikan, saya WA untuk divalidasi lah ya. Oke, saya pikir kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi